Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United melawan West Brom Albion. Ini pertandingan yang gue bilang 110% kita menang ya. Ini lawannya West Brom Albion. Dia nggak pernah menang di Liga Inggris. 8 kali main, 3 kali seri, 5 kali kalah. Ya, jadi nggak lucu nih kalau sampai dia menang ya di Old Trafford lagi ya. Ini benar-benar kita bisa dibully abis-abisan nih kalau dia menang. Tapi ya nggak lah. Gue benar-benar nggak lihat mereka bisa menang ya. Luke Shaw udah pasti dia nggak main ya karena cedera sama sebulan. Teles kemungkinan yang besar main. Rashford sama Greenwood nih gue nggak yakin mereka main atau enggak ya karena Rashford terakhir kan dia ada pas lawan siapa tuh Everton kan ya dia ada cedera pundak atau punggung gitu ya. Jadi cedera ringan sih harusnya sih cuman problemnya adalah kemarin dia di Inggris sama sekali nggak main gitu dan dia dipulangin gitu jadi dia nggak ikut Inggris main. Jadi gue nggak tahu ya dia bakal main atau enggak. Semoga aja dia fit buat main ya Rashford ya. Kalau untuk Greenwood, ya ini gue nggak tahu nih kan isunya kan banyak nih si Greenwood nih orangnya nakal ya, bandel lah dia suka jajan atau apa gue nggak tahu. Jadi si Greenwood ini gue nggak tahu dia bakal main nggak ya atau dia masih dapat apa ya sanksi disiplin lah dari Ole ya. Jadi gue nggak tahu ya. Tapi terlepas dari itu semua menurut gue sih kita harusnya bisa menang ya. Tetap aja kita menang lah bukan bisa kita pasti menang ya. Um, Kalau dari segi pemilihan pemain, kiper jelas gue pilih De Gea, ya itu nggak Hendo udah pasti nggak main lah ya. Untuk left back gantiin Luke Shaw, menurut gue sih Teles harusnya main ya. Jadi finger cross aja ya, semoga perjalanan balik ke Brazil ke Inggris ya, itu si Teles tuh kagak kena COVID lagi ya. Karena kan dari kemarin isunya santer banget tuh ya. Ini Teles kena COVID lagi ya kan. Walaupun lawan Uruguay kemarin ya, itu dia udah ini sih di bangku cadangan ya jadi harusnya dia udah free dari covid lah ya tapi Teles gua prediksi gua bakal main mungkin ya Teles bisa diganti Williams lah karena dia anyway dia baru sembuh dari covid ya jadi mungkin kalau udah 6 menit 60 atau 70 boleh diganti Williams untuk back gua taruh Maguire Lindelof itu mau udah pasti ya sama si siapa Ole udah pasti milih mereka berdua kanan Wan Bissaka. Nah untuk sebagai dua holding midfieldnya gue pilih Van de Beek dan Fred ya. Jadi gue nggak mau lihat dua holding midfield. Gue pengen lihat satu box to box yaitu Van de Beek, yang satu lagi Fred sebagai holding midfield ya. Gue nggak mau lihat oleh mainin Fred sama McTominay lagi gitu. Apalagi lawan WBA yang nggak pernah menang. Ya masa kita setakut itu kan sama counter attacknya WBA gitu sampai kita harus mainin Fred sama McTominay buat bantuin Maguire gitu sama Lindelof yang gue nggak mau lihat itu jujur aja. Ya kita si West Brom Albion udah pasti datang ke Old Trafford dengan mentalitas parkir bus rapat-rapatnya ya paling yang cuma tinggalin satu striker atau apalah di depan. Jadi kita perlu opsi untuk menyerang ya kita perlu Van de Beek ya untuk sebagai box to box ya kalau nggak mau mainin Van de Beek juga Pogba masih oke. Walaupun kita tahu sendiri Pogba mainnya masih anggot-anggotan di timnas pun kemarin mainnya nggak banget gitu ya masih nggak formnya masih belum balik lah dia juga ngaku sendiri kan ke media ya dia lagi di masa sulit di karir dia dia nggak bener-bener nggak semuanya nggak klik ritmenya nggak dapet segala macam jadi ya menurut gue sih Van de Beek lebih bagus start ya toh anyway Van de Beek udah nggak juga kan kemarin di friendly ya pas Belanda friendly. Nah untuk attacking option kita nah sekali lagi gue nggak yakin Rashford main atau enggak tapi gue taruh dulu ya seandainya Rashford nggak cedera Greenwood available menurut gue sih kita harus balik ke Rashford, Fernandes, Greenwood dan strikernya Martial. Ya, ini menurut gua ya yang bakal dipilih oleh ya. Kalau misalnya Rashford masih cedera ya kan atau ya masih belum recover banget ya dari cedera punggung atau pundaknya dia, menurut gua Martial bisa gantiin posisi Rashford ya kan dan Cavani main sebagai striker tunggal ya di depan ya. Jadi menurut gua sih itu opsi yang cukup bagus. Cuman ya semoga aja lah tetap aja gua mengharapin Rashford main ya. Nah, Fernandes main bagusnya sih ya kemarin itu dia harusnya main 3 kali sama Portugal dia cuma main 2 kali ya. Dan 2 kali itu pun dia menit 70-an di substitute. Jadi menurut gue Fernandes sih nggak terlalu capek lah harusnya ya. Cuman ya gitulah. Semoga aja dia nggak apa-apa dan formnya udah balik gitu ya. Karena gue lihat pas lawan Portugal sih dia kurang ini ya, ritmenya kurang ya, visinya segala macam nggak rada kurang sih kemarin gue lihat pas dia main Portugal. Ya di kanan Greenwood semoga udah balik juga semoga dia udah disiplin ya nggak tahu itu isu benar atau enggak ya jadi gua nggak mau apa namanya nggak mau menghakimi Greenwood dulu nih sekarang ini karena itu semua masih isu ya
Terlepas itu gue yakin kita bisa menang ya. Gue bilang sih 3-1 sih kita masih bisa dapat ya, 3-0 atau 3-1 ya. Kita masih bisa dapat. Yang paling penting adalah untuk mendapatkan 1 gol dulu ya. Kayak gue pernah bilang sebelumnya, kalau ketemu tim parkir bus ya, itu selalu susahnya di 1 gol dulu. Gol pertama itu paling susah. Ya setelah kita dapetin 1 gol, itu biasanya mereka langsung kocar-kacir. Yang tadinya parkir bus rapet, konsentrasinya hilang, ya kan, fokusnya hilang. Nah itu kita bisa pesta gol di situ ya. Jadi bukannya nggak mungkin juga cuma 1 gol ya. So sering juga kayak Manchester City ketemu tim parkir bus bisa aja cuma menang 1-0 ya kan. Misalnya dia punya apa, Kevin De Bruyne lagi nggak form, semuanya nggak form, ya udah, chancesnya nggak ada eksekusi dengan baik, finishingnya gitu ya. Itu bukan nggak mungkin ya, untuk sekelas City pun dan Liverpool pun mungkin banget ketemu parkir bus cuma menang 1 gol. Ya jadi untuk di sini sih menurut gue sih kuncinya karena Fernandes sama Rashford udah lumayan lumayan istirahat lah ya. Jadi menurut gue sih kita harusnya bisa menang 3 gol ya. Jadi gue prediksi gue di pertandingan ini kita menang 3-0 atau enggak 3-1 lah ya. 1 gol itu gue nganggep ya Maguire, Lindelof biasa lah ya, ngelawak lah, sekali-sekali dia ngelawak gitu kan ya. Cuman ya itu, gue positif banget dengan pertandingan ini. Kita dapat 3 poin dan menurut gue sih ini awal ya, benar-benar awal dimana kita bisa balik lagi ya. Kita bisa meraih konsistensi ya. 3 game ke depan ini nggak terlalu susah. Kita ketemu West Brom, kita ketemu siapa tuh, Istanbul ya kan di Champions, sama atau lagi Southampton kalau saya gue lupa deh ya. Jadi 3 game ini yang menurut gue kita harus manfaatkan dengan baik biar kita bisa balik form lagi ya. Dan Ole harus merotasi pemain biar nggak kecapean. Fernandes, Rashford harus dirotasi. Oke. Ya sekian preview gue ya, bukan preview gue dari pertandingan ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.